Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Perkenalkan saya Daniel Yanuar Rusli. Ya, saya adalah putra dari Bapak Pendeta Johannes Rusli, Pak John Rusli dari Kota Tegal, dan pagi tadi beliau saya komunikasi ya sama Papa dan beliau menyampaikan salam buat keluarga Tuhan di GB Tasikmalaya ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Ishak ya yang pagi ini melayani di Kota Bandung. Tadi juga saya sempat komunikasi juga buat Pak Rubin ya, saat ini di Sydney ya kalau nggak salah. Ya juga Pak Wahyudi ya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melayani tempat ini. Bapak Saudara, mungkin perkenalan saya singkat saja, saya dikaruniai 2 orang anak dan 1 istri. Ya, kami baru akan 10 tahun pernikahan dan kedua anak kami, puji Tuhan, sudah dikasih komplit 1 cowok, 1 cewek ya. Dan saat ini kami mendampingi pelayanan Pak John Rusli di Tegal kurang lebih Desember nanti 2 tahun. Sebelumnya saya 7,5 tahun melayani di gereja di Hong Kong dan kembali ke Indonesia untuk bersama-sama melihat lawatan Tuhan yang besar buat Indonesia. Amin Bapak Saudara. Ya kalau ditanya enak di mana? Ya enak di mana itu ditentukan dari sikap hati. Amin Bapak Saudara ya. Ya di Hong Kong enak ya, di Tegal enak gitu Bapak Saudara ya. Kalau dilihat dari pertumbuhan saya enak di Tegal karena banyak wartegnya, oh saudara ya. Ya, tetapi segala sesuatunya kita bisa nikmati dengan ucapan syukur. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bulan ini kita belajar tentang kesehatan dalam keuangan. Dan kalau saya dengarkan khotbah dari Pendeta Julius Ishak minggu lalu tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan kita, saya deg-degser gitu Bapak Saudara. Karena apa? Beliau ini sangat kaya dengan pengalaman, pemahaman firman yang luas dan gak ada bosan-bosannya saya dengarkan. Saya nangkap poin-poin yang sangat padat gitu Bapak Saudara ya. Di dalam waktu yang mungkin 45 menit, 40 menit waktu itu saya dengarkan, wow padat. Dan ada satu poin yang mulai nyerempet ke bagian yang saya siapin gitu Bapak Saudara. Ya, dan saya kira ini akan menjadi bagian yang akan menambahkan, mempertajam apa yang beliau sudah sampaikan minggu lalu. Hari ini saya dapat tema tentang kekayaan sejati. Ketika saya doakan, saya pikirkan, maka saya dibawa kepada satu pengertian gini. Sebenarnya kalau kita bicara kekayaan sejati itu sudah jelas. Kekayaan sejati kalau saya artikan begini. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang gak akan habis oleh waktu, sesuatu yang tidak akan lenyap, ya Bapak Saudara. Ya, karena kalau kekayaan itu amat sangat banyak, kaya materi, kaya jabatan, kaya apalagi Bapak Saudara, banyak kekayaan. Tetapi kekayaan yang sejati, ciri-cirinya bagi saya menemukan bahwa kekayaan sejati adalah sesuatu yang gak akan habis, gak akan lenyap, gak akan ketinggalan zaman, ya. Dan kekayaan sejati adalah sesuatu yang akan terus memenuhi hidup seseorang dalam keadaan apapun. Ya. Jadi Bapak Saudara kalau diartikan seperti itu. Tapi saya pikir, saya renungkan, saya doakan Tuhan, apakah saya harus fokus dengan kata kekayaan sejati ini? Maka saya dapat pengertian untuk ibadah yang pertama ini adalah jauh lebih penting kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kekayaan yang sejati. Amin Bapak Saudara. Ya, karena saya ingin ngajak kita untuk bersama-sama menata hati kita untuk sesuatu yang mulia. Kita siap menyambut sesuatu yang mulia, kekayaan yang sejati itu. Amin Bapak Saudara. Kita akan baca sama-sama di dalam Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai dengan 3. Ya, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada dua kata penting di sini ya. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka yang pertama cari perkara yang di atas, yang kedua pikirkan perkara yang di atas. Dua hal ini bergandengan, Bapak Saudara. Awal mula kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada satu keinginan untuk mengejar, mencari rencana, rancangan, kebenaran Tuhan. Rasa haus dan lapar untuk mengenal Dia. Kalau ada 3 ibadah diikutin. Kalau tengah minggu ada kegiatan kebaktian, pria, wanita, pemuda, komunitas ikut. Dia cari, dia kejar. Tetapi yang membawa seseorang semakin kaya di dalam pengenalan akan Kristus bukan hanya mencari. Dia harus mulai pikirkan. Ya, memikirkan apa yang dimaksud dengan kebenaran firman itu. Pikirkan korelasinya, hubungannya dengan kehidupan. Pikirkan untuk kita bisa mengoreksi, memperbaiki kehidupan ini. Dengan kebenaran yang telah kita terima, kita telah dapatkan. Kekasih Tuhan, karena apa? Sebab Yesus berkata demikian. Paulus, lewat Rasul Paulus dikatakan, kamu telah mati. Hidupmu tersembunyi. Artinya begini, kalau pernah kita nonton sebuah film, bagaimana ada mata-mata agen rahasia. Ya. Maka ketika agen rahasia itu direkrut, sejak dia lulus, melewati seleksi, kemudian dia mengikuti pelatihan dan akhirnya pada hari yang ditentukan itu dia ditetapkan menjadi agen rahasia. Sejak hari itu identitasnya berubah. Identitas dia di masa lalu sudah diganti. Orang tidak akan kenal lagi dia sebagai masa lalunya. Ya. Dia tidak akan pernah buka kembali masa lalunya. Bahkan mungkin nomor rekeningnya, alamat rumahnya dulu, tanggal lahirnya itu berubah. Dia menjadi seorang yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, maksud saya adalah begini. Sejak kita menerima Yesus, seharusnya Anda dan saya tidak lagi menoleh ke belakang. Amin. Seharusnya sejak kita menerima Yesus, maka kita bergerak, melangkah, berpikir, berkata-kata, berbuat seperti apa yang Kristus mau. Waktu kita menerima berkat-berkatnya, waktu kita menerima kesempatan demi kesempatan dari Tuhan, waktu kita menerima setiap penghormatan dari manusia, tidak lagi kita berpikir untuk diri kita. Karena kita sudah bukan kita lagi. Amin, saudara. Dan dia berkata, kamu sudah mati. Kamu sudah tersembunyi. Supaya apa? Supaya kita yang dibangkitkan bersama Kristus. Membawa nama Kristus. Ratapan 1 ayat yang ke-9 berkata, kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. She never considered tomorrow. No secrets royally. Gak ada orang lagi yang akan menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena si seteru membesarkan dirinya. Ayat ini memberikan sebuah gambaran. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang masih hidup di dalam masa lalunya. Hidup dalam manusia lamanya. Tuhan waktu turun ke dunia menebus dosa kita, yang dia mau kita jadi ciptaan yang baru. Tetapi bagi orang yang masih mempertahankan manusia lamanya, maka dikatakan kenajisan itu melekat pada ujung kain. Artinya dia masih menyisakan, meninggalkan meskipun hanya sedikit di ujung. Ia gak berpikir akan akhirnya. Hari-hari ini Bapak Saudara, ketika kita berbicara kekayaan, kekayaan itu
sebuah bukan sesuatu yang tidak boleh kita miliki. Tetapi kalau kita tidak punya mindset, cara berpikir, cara menempatkan hati kita, yaitu untuk Kristus di atas segalanya, kita akan bisa tenggelam oleh karenanya. Bukan karena kita orang Kristen kita kebal dan kita tidak akan jatuh ke dalam dosa karena kekayaan. Hari-hari ini Bapak Saudara, banyak orang bahkan yang punya pemahaman teologi, kalau dia tidak bersembunyi di balik Kristus, dia tidak mati di dalam Kristus, maka apa? Dia sedang mencicipi kenajisan itu di ujung kainnya, kira-kira gitu. Dan dia tidak berpikir akhirnya, yaitu sangatlah dalam, ia jatuh. Kekasih Tuhan, mari kita setting hati kita untuk menempatkan yang jauh lebih tinggi, yaitu Kristus di atas segalanya. Dialah kekayaan sejati kita. Percayalah bahwa kalau kita tempatkan Kristus sang kekayaan sejati itu, kebenaran yang memerdekakan kita jauh di atas segalanya, maka kita dimampukan untuk bisa mengelola kekayaan di dunia ini. Maka kita dimampukan untuk mengelola hati menghadapi pujian, popularitas, jabatan yang dipercayakan sama kita. Amin Bapak Saudara. Tuhan menghendaki setiap anak-anak Tuhan tampil di depan banyak orang. Ya, Tuhan melihat hati kita. Tetapi manusia belum tentu bisa lihat hati. Dia lihat tampilannya dulu, betul gak Bapak Saudara? Tetapi karena kita berhadapan dengan dua pribadi, yaitu manusia dan Tuhan, maka kita tahu kita harus siapkan hati di hadapan Tuhan. Menjadi excellent, melakukan segala sesuatu yang terbaik sehingga upahnya Anda dan saya dipromosikan. Anda dan saya dipercayakan berkat-berkat. Dan itulah yang akan menjadi kesempatan untuk berkata di depan orang. Untuk memuliakan nama Tuhan kita. Karenanya Bapak Saudara, bagaimana kita mengelola hati ini. Supaya kita menempatkan hati kepada perkara yang di atas. Yang pertama, kita harus dengan sengaja, saya pakai kata sengaja. Karena ada begitu banyak orang yang tahu dia harus melakukan tapi tidak dengan sengaja, tidak dengan upaya, tidak dengan kesadaran. Kita harus dengan sengaja membuang segala hal-hal keduniawian yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita punya pemahaman yang benar, kita sadar bahwa nyoba-nyoba, ngicip-ngicip ya, hal-hal najis tadi meskipun hanya di ujung kain, kita sadar itu akan membawa kejatuhan, maka kita mampu dengan sengaja, dengan sadar untuk membuang segala keduniawian. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-8 dikatakan demikian. Karena itu matikanlah, ya, jadi dengan sengaja. Dengan kesadaran. Matikanlah dalam dirimu apa Bapak Saudara? Segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan ini. Ketika kita berkata, oh aku udah gak melakukan itu, gak penyembahan berhala lagi. Aku gak nyembah-nyembah patung. Tapi dikatakan dengan jelas yang sama dengan penyembahan berhala apa Bapak Saudara? Segala keduniawian, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Udah cukup diberkati Tuhan, masih mau. Ya sikat sana, sikat sini gitu saudara ya. Nah dan dikatakan semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Ya atas orang-orang durhaka, saya ambil terjemahan dari Amplified Bible. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah. Kemudian apa? Geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ibu bapak yang kasih, Anda dan saya harus dengan sengaja melakukan itu. Kita harus dengan sadar, kita tahu bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku.
Ya, zaman sekarang semakin mudah mendengarkan firman khotbah, apalagi sejak COVID dan pandemi. Anda dan saya disodorkan di depan layar TV atau layar HP, Bapak Saudara, betul nggak? Begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus dari pembicara-pembicara yang terkenal. Kita nggak usah pergi ke kota itu atau terbang ke negara tertentu untuk dengar khotbahnya. Tapi problemnya bukan masalah seberapa banyak firman yang kita dengar. Tapi apakah dengan sengaja kita mengizinkan firman itu mengobrak-ngabrik hidup kita. Saya pakai kata ini. Dengan sengaja mengizinkan firman itu membersihkan hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita mengingat apa yang Abraham alami ketika dia harus mempersembahkan anaknya. Maka saya menemukan bahwa harta yang lebih besar yang dimiliki seorang Abraham bukan harta benda materi yang dia punya. Kalau kita ukur harta, kita ukur hanya dengan uang materi, ternyata salah. Bagi orang yang sudah berkelimpahan harta materi, pasti ada yang lebih mulia lagi. Contohnya Abraham. Abraham harta yang lebih mulia apa? Anak yang dia sudah tunggu sekian lama. Dan itulah yang Tuhan kejar. Bagi beberapa kita, mungkin ketika kita membawa korban syukur kita, Tuhan bilang persembahkan hartamu, uangmu. Mungkin itu sebuah hal yang gak gampang. Tapi bagi beberapa orang, ya segini sih gak seberapa gitu ya. Tapi Tuhan bilang ketika Abraham dia diperhadapkan ketika dia harus kasih harta yang paling berharga. Yaitu adalah harta yang paling berharga adalah anak sendiri. Gitu ya Bapak Saudara ya. Dia harus kasih Ishak anaknya. Dan saya tertarik pada satu bagian kalimat gini. Ketika malaikat Tuhan berseru dari langit, Abraham, Abraham. Maka saut Abraham, ya Tuhan. Di dalam Amplified Bible dikasih keterangan gini. Maka Abraham menyatakan, Tuhan gak cukup nih lehernya Ishak. Kalau enggak saya juga mau kasih diri saya Tuhan. Kira-kira gitu. Seseorang yang dia dengan sengaja dan penuh kesadaran dia menanggalkan keduniawiannya. Itu akan memudahkan dia untuk mengikuti maunya Tuhan. Nggak ada mikir-mikir beban gimana ya, ngitung kancing, dengar suara tokek gitu-gitu. Enggak gitu-gitu lagi. Enggak perlu banyak pertimbangan-pertimbangan manusia. Karena dia sudah terhubung dengan hatinya Tuhan, maka dia cepat merespon dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga saya katakan gini, selama kita nggak memiliki takut akan Tuhan, pasti kita nggak berani dengan sengaja membuang keduniawian. Dari kata ini saya beberapa tahun lalu merenung, apa sih arti takut akan Tuhan? Kita sering atau waktu pelajaran agama dulu di sekolah diajarin Bapak Ibu guru agama, salah satunya atau guru sekolah minggu, takut akan Tuhan adalah apa? Melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangan. Betul ya Bapak Saudara ya? Itu dari zaman saya SD sekolah minggu tuh itu penekanannya begitu. Saya mikir, wah kalau kayak gitu sulit kayaknya saya ya. Karena apa? Melakukan segala perintah. Seumur hidup ini sampai hari ini masih ada perintah-perintah yang belum berhasil saya lakukan. Menjauhi segala larangannya. Masih ada yang saya kadang coba-coba. Sampai satu saat saat teduh, saya berdoa, saya nyembah Tuhan, tiba-tiba saya timbul pemikiran, apa sih takut akan Tuhan itu? Saya dapat kalimat simpel gini Bapak Saudara. Takut akan Tuhan artinya enggak takut sama yang lain. Takut akan Tuhan artinya enggak takut sama yang lain. Artinya begini, waktu kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita enggak pengen kehilangan Tuhan, maka kita enggak takut kehilangan yang lain. Kira-kira gitu Bapak Saudara. Apa yang bikin kita
masih kompromi untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita takut kehilangan yang lain. Kita takut ditinggalkan oleh yang lain. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, maka dia dengan berani, dia dengan sengaja dapat membuang keduniawiannya. Zaman now, Bapak Saudara, kekayaan demi kekayaan dipertontonkan di saluran TV YouTube, betul gak Bapak Saudara? Tampilin mobilnya, tampilin pesawat pribadinya, tampilin harta kekayaannya, tampilin rumah dengan kolam renang yang megah. Punya rumah dengan kolam renang boleh? Boleh. Ya kan? Punya mobil yang bagus sekali, mewah, boleh? Boleh. Tapi ujungnya buat apa kira-kira gitu loh, Saudara. Karena kita tinggalkan dunia, semua itu juga gak kita bawa. Betul gak, Saudara? Waktu kami di Hong Kong, saya jadi semakin belajar mengenal budaya China gitu ya. Sebab apa? Mau gak mau ketika ada keluarga jemaat yang meninggal, kami datang. Wah Bapak Saudara, ternyata itu lebih ngeri, lebih keren. Ya, yang dibakar itu bukan hanya rumah-rumahan, bukan hanya tas bermerek, ya kan? Ya, tapi apa juga mesin ATM Bapak Saudara. Mesin ATM biar apa? Ya, biar kalau mau ngambil duit di sana gampang gitu Saudara. Ya macam-macam. Saya melihat, wow, ini orang keluarganya mikir emang di sana ATM masih bisa kepake gitu ya. Ya, dia lupa kasih kirim ATM gak kirim kartunya gitu Saudara ya. Jadi gimana ngambil duitnya kan, ATM-nya dikirim, kartu ATM-nya gak dikirim gitu. Nah Bapak Saudara kasih, kalau kita punya roh takut akan Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, gak sulit. Ayo, enggak sulit untuk kita membuang keduniawian. Amin Bapak Ibu. Coba bilang kanan kiri, takut akan Tuhan. Ayo katakan kanan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya enggak takut akan yang lain. Enggak takut kehilangan yang lain. Yang kedua, gimana kita bisa mengatur hati kita? Ketika kita menjadi seorang pribadi yang konsisten, katakan sama-sama konsisten. Untuk apa? Mengejar pengetahuan yang benar tentang Kristus sehingga manusia baru kita akan semakin diperbarui dari hari ke hari menjadi seperti Kristus. Berubah menjadi seperti Kristus itu enggak bisa sekali atau sehari langsung berubah. Ikut retret itu hanya menstimulasi, hanya membangkitkan atau hanya membangun satu kesadaran. Iya ya, aku harus berubah. Tapi perubahan terjadi lewat sebuah proses. Tumpangan tangan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendoa atas hidup seseorang itu hanya mendorong atau memberikan support, menyadarkan, mentransferkan satu kerinduan untuk berubah. Perubahan terjadi lewat proses hari demi hari, day by day. Dengan apa? Dengan konsisten mengejar pengetahuan, pemahaman tentang Kristus. Jadi kenapa kita dianjurkan baca firman? Tujuannya bukan supaya kalau ditanya Pak Gembala atau pemimpin komunitas sel sudah baca firman? Sudah, puji Tuhan. Enggak. Kita baca firman karena kita tahu setiap hari kita terus harus berubah dan mengalami pembaharuan di dalam kebenaran. Karenanya Bapak Saudara yang kekasih, kita harus dengan konsisten mengejar Kristus. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya berhenti sampai kata mengajar. Ikut kebaktian, ikut seminar, ikut KKR, dapat pengajaran, stop di situ. Enggak rela hatinya untuk diperbaiki. Pengajaran sebagus apapun belum menjadi sesuatu yang mengubah hidup seseorang kalau kita belum rela ditembus dengan pengajaran itu sampai ke dalam hati.
Kalau kita punya sikap hati setiap beribadah, setiap ikut retret, setiap ikut seminar, Tuhan obrak-abrik saya Tuhan. Tuhan bersihkan hidup saya, koreksi saya. Saya yakin orang-orang seperti itu pulang dari kebaktian, pulang dari retret. Wih berubah Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Mungkin belum berubah total, tapi paling enggak dia mengambil keputusan-keputusan yang berani untuk berkata tidak sama dosa, untuk meninggalkan masa lalu yang enggak baik. Sehingga semua orang yang fokusnya sama kebenaran, secara natural dia akan mulai jauh dari dosa. Dia tidak lagi menoleh dan dia berkata kayaknya enak itu dosa. Enggak. Dia akan semakin menjauh. Bahkan ketika dosa berusaha ngejar dia, dia semakin lari, semakin tahu bahwa itu sudah bukan alamku lagi, itu bukan tempatku lagi. Dia akan merasa jijik dengan dosa, dia tidak lagi menikmati dosa. Dan orang yang sudah menempatkan Kristus di dalam hidupnya, orang yang sudah dengan sengaja membuang keduniawiannya, orang yang sudah secara konsisten mengejar pengenalan akan Kristus, maka kehidupannya juga akan seperti Kristus. Apa yang kita bisa nyatakan bahwa hidup seseorang seperti Kristus? Kalimat ini Bapak Saudara. Ketika kita menjadi orang memutuskan untuk hidup dalam kasih, dalam Kristus, maka kita akan mengalami pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Karena Kristus adalah kasih ya. Kristus adalah kasih. Dan kalau kita berbicara kekayaan yang sejati yaitu kehidupan yang kekal, maka saya percaya bahasa yang akan kita tahu dalam orang-orang percaya dalam kerajaan Tuhan, bahkan di surga yang mulia, itu bahasa kasih. Ketika saya menuju tempat ini, saya sedang mendengarkan podcast gitu ya. Lalu ada satu podcast yang pembicaraan antara seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dan seorang ustadz. Ya. Seorang ustadz yang fenomenal, saya nggak akan sebut namanya di sini. Dan ini belum lama podcastnya. Dan saya mendengar obrolan pembicaraan, maka apapun itu ya, tapi saya belajar melihat secara positif bahwa dari pembicaraan mereka berdua, kesimpulannya satu, kita harus hidup dalam kasih. Nah bedanya adalah kalau yang kita tahu kasih itu bukan sekedar kasih yang bukan kasih eros, bukan kasih filia saja, tapi kita harus lebih lagi yang namanya kasih agape. Kasih yang walaupun kita nggak dikasih kita tetap mengasihi. Kasih yang walaupun kita dikecewakan kita tetap bisa mengasihi. Itulah kasih Yesus. Walaupun setelah Yesus mati di kayu salib, umat manusia masih suka jatuh bangun. Umat manusia masih suka kompromi, Tuhan tetap mengasihi kita. Bapak Saudara yang kekasih, karena kasih itu adalah bahasa kerajaan sorga. Ayat yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya mengundang boleh tim musik, boleh maju ke depan. Boleh dibantu agak oke. Kolose 3, 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan mari baca sama-sama dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin closing dengan apa yang Tuhan izinkan kami alami di tahun pertama kami masuk ke kota Hong Kong. Banyak orang berkata, enak ya dari kota Tegal pindah ke Hong Kong. Ya, mereka melihat dari sisi kenikmatan yang di mata gitu ya. Tetapi proses yang saya harus lewati dan jalani bersama istri, waktu itu istri saya sedang mengandung kira-kira 4-5 bulan Bapak Saudara.
Kami masuk kota Hong Kong, gak kenal siapa-siapa, gak punya siapa-siapa. Yang saya tahu cuma satu orang, seorang full-timer gereja yang saat itu sudah ada di sana. Saya pernah bertemu beberapa bulan sebelumnya karena sebelum kami pindah saya sudah 2 kali datang. Dan waktu saya ketemu orang ini baik-baik saja, wah ramah sekali. Sehingga saya nggak punya ekspektasi yang lain, saya akan bertemu orang-orang yang mendukung, mensupport untuk saya bisa menjadi lebih baik di Hong Kong. Tetapi apa yang saya terima dan istri saya terima, kami bahkan baru mendarat saja tidak mendapatkan sambutan, dijemput ya enggak, ditelepon enggak diangkat. Artinya saya mau tanya ini, saya udah mendarat, saya kalau dulu kan sendiri, bawa koper sendiri gampang gitu ya. Kami pindahan kopernya besar-besar dan gak mungkin saya suruh istri saya, tolong angkatin koper, sedang hamil 5 bulan gitu. Saya bingung, saya harus gimana untuk menuju ke kota. Bagi yang pernah ke Hong Kong tahu itu bandara sampai ke kota, saya di Causeway Bay, jauh sekali betul Bapak Saudara. Wah, ditelepon gak diangkat. Dan singkatnya saya dan istri sepakat ya sudahlah kita naik taksi aja. Diganti nggak diganti ya udah ya. Dari Indonesia Hong Kong dolarnya belum banyak Bapak Saudara ya. Ya wis lah kita berangkat. Berangkatlah ke rumah misi sekretariat. Dan tantangannya apa? Sampai di situ turun mobil enak ya Bapak Saudara, perjalanan ya sudah. Sampai di sana kami harus tinggal di lantai 3, rumah misinya lantai 3 tanpa lift. Saya lagi mikir, ini dari tadi saya telepon gak diangkat. Saya sudah naik sampai atas, kita belum makan ya. Gak bisa masuk karena orangnya mungkin pergi, ini gimana gitu ya. Saya bilang sama istri, gimana nih? Kita lapar, kita coba komunikasi nggak ada respon. Ya istri saya cuma bilang ya udahlah tetap naik aja dulu. Nanti barang taruh di atas di lorong tangga gitu ya. Nggak, masa bodoh lah orang mau marah apa gimana, yang penting kita taruh dulu kalau nggak ada orang. Wah bayangkan baru pindahan Bapak Saudara, kopernya segede-gede gambreng gitu kan. Saya bilang udah kamu naik dulu pelan-pelan. Saya angkat. Wih itu tiba-tiba saya serasa manusia super Bapak Saudara ya. Wah 3 koper besar saya angkat ya. Saya tetap semangat ya, hari pertama nih gitu ya. Terus sampai di lantai 3 kami pikir ya udah coba di bel, ding dong sekali, 2 kali. Waktu kita pikir wah enggak ada nih, kita mau turun tiba-tiba dia buka pintu. Dan dia lagi telepon-teleponan Bapak Saudara. Dalam hati saya, ini orang dari tadi ditelepon gak diangkat-angkat. Giliran kita buka pintu, dia lagi telepon-teleponan. Hati saya hari pertama itu udah gregetan gitu ya. Tuhan, saya kesini mau melayani Tuhan loh. Tapi kok kayak gini dapatnya. Dia bukain pintu, gak bantuin saya, cuma buka masuk lagi. Dan dia sambil mau masuk ke dalam kamarnya, dia bilang, iya Pak, itu kasur Bapak belum ada ya, nanti sebentar lagi datang. Nanti bisa diambil di bawah. Bayangkan Bapak Saudara, kalau di Indonesia enak aja panggil orang, bayar gitu ya. Di sana bayar orang mahal Bapak Saudara. Saya baru ngangkat 3 koper, saya lagi mikir kasurnya ngangkatnya gimana ini gitu kan Bapak Saudara ya. Baru 3 koper saja udah mehek-mehek gitu. Wah. Dan dia bilang nanti ngambilnya di blok sebelah sana ya Pak, karena mobilnya gak boleh berhenti di sini. Wah itu proses yang luar biasa. Saya dan istri 1 tahun pertama itu bercucuran air mata itu untuk menggenapi firman Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata mungkin itu ya Ustaz. Wah nangis, kenapa? Tiap hari kami menjumpai keadaan yang kami berusaha ramah, kami berusaha menyapa ya kepada senior kira-kira gitu. Tetapi yang ada diplengosi tok gitu, jadi buang muka. Kami coba tawarkan, Kak ayo makan bareng. 1 kali kami pernah bawa oleh-oleh gitu. Kami berangkat bawa oleh-oleh,
kemudian kami kasih dan dia bilang, oh ya makasih, dia taruh. Seminggu saya perhatikan itu oleh-oleh posisinya di situ terus ya, nggak geser sedikit. 2 minggu saya perhatikan masih kayak gitu. Akhirnya hati nggak tahan, minggu ketiga saya ngomong, Kak sorry kakak udah nyobain belum ini gitu ya. Apa mungkin, oh enggak, apa mungkin enggak cocok, enggak suka. Tiba-tiba kalimat ini muncul. Enggak perlu baikin saya ya supaya saya baik sama kamu. Ih, Bapak Ibu Saudara, itu 1 tahun kerjaan kami ya pelayanan, menara doa. Tapi kerjaan yang berikutnya adalah saling bergantian menghibur. Ya, kadang istri saya udah masuk kamar, tutup pintu. Saya tahu ini, waduh dia nangis, saya masuk, saya kuatin dia. Gitu. Gantian berikutnya saya masuk kamar nangis, istri saya nguatin saya. Kira-kira gitu loh Ustaz. Tetapi ketika kita mengatur hati kita untuk apa yang lebih mulia, maka kita tahu ini sebuah proses yang dengan sengaja kita harus lakukan, kita lewati untuk membuang keduniawian. Singkatnya, 1 tahun kemudian Tuhan mulai bergerak dengan cara yang ajaib. 6 tahun kami selesai, 7 tahun kami selesaikan. Tuhan beri kesempatan, kita buka ada 1 cabang baru dengan penambahan 3 pelayanan, 3 generasi. Kita bisa mulai masuk ke kampus, dulunya hanya tenaga kerja. Tetapi itulah apa yang ditabur dengan air mata, dengan satu kesadaran Tuhan. Saya setting, saya atur hati saya untuk perkara yang di atas. Maka Tuhan memberikan sesuatu yang kekal, yang mulia buat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa hati. Hari-hari ini ada begitu banyak perkara-perkara dunia yang ingin menarik hati kita menjauh dari kekekalan. Tapi biarlah dengan sengaja, dengan kesadaran untuk konsisten mengejar kebenaran Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh memutuskan untuk membawa hidupmu dalam kasih. Ya siang nanti saya akan membagikan firman Tuhan bagaimana kita menunjukkan kekayaan sejati lewat memberi dengan kasih. Kiranya Tuhan berkati kita, mari bawa hati kita